Ya, halo, ini ketemu lagi dengan Om Begawan. Saya sampaikan sekali lagi ya, Om Begawan ngompol ini kan menyampaikan pendapat, kadang-kadang menyampaikan kritik, supaya ini menjadi peringatan, bukan nyinyir. Siapa lagi peringatan ini bisa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah ini kita tahu ini. Hari ini kabarnya KPU akan menyelesaikan pleno perhitungan suara. Dan suara Prabowo Gibran sepertinya nggak bisa terkejar ini. Wah, banter banget. Ya enggak apa-apa, namanya kontestasi yo. Ada yang menang, ada yang kalah. Namun, jelang pleno yang terakhir dan dilanjutkan penetapan pemenang Pilpres, ini ada yang aneh. Mana sing aneh ini. Dari kubu KIM, Koalisi Indonesia Maju. Ini kok orang enak gerakan apa-apa yang enak apa sih? Memangnya ada apa ini? Ini sebagian elit koalisi pendukung 02 tidak terlihat seneng. Orang bahagia piye? Oh, Begawan aja yang jagoannya kalah. Wow. Bersukaria terus, bahagia terus Begawan itu, termasuk teman-teman itu. Kita tunggu nih, mana ini perasaan yang terlihat puas. Yang kemarin gemoy joget-joget, oh saya melempem suaranya, orang terlihat senang nih. Bu terlihat optimis gitu loh. Artinya visi misi bakal bisa direalisasikan kalau optimis itu. Rana belas kok. Masyarakat yang malah bertanya-tanya dengan Koalisi Indonesia Maju ini. Ya, tapi dari beberapa hari lalu sampai siang ini saya Begawan ngonten ini nggak ada tuh suara-suara Koalisi Indonesia Maju. Rencana-rencana TKN. Kabar jika Pak Prabowo segera konsolidasi dengan wakilnya, ya rana, tidak ada kabarnya. Lah ini negara ini gimana nantinya? Nasibnya piye? 270 juta rakyat loh nih. Om Begawan ini malah tambah kaget nih, campur gumun. Dulu itu 2014 sama 2019 pas Pak Prabowo kalah itu. Pak Prabowo malah semangatnya umum loh waktu itu. Ya mungkin usianya masih masih muda, ya lebih tua sekarang loh. Hampir tiap hari itu jadi pemberitaan media. Parpol pendukungnya juga mungah-mungah, murup. Serasa nggak menerima kekalahan. Ya seperti sekarang ini. Kalau dulu memang nggak ada kecurangan. Tapi yang kalah ya tetap nggak bisa menerima kekalahan. Dikira menang malah sudah sujud syukur bareng. Lah sekarang ini sebaliknya malah. Bareng menang malah manteng. Kaya bareng ngombe kopi terus meneng wae. Nah ini para hatersnya ngompol ini. Ayo, Om Begawan ngerti pikiran panjenengan kalian ini. Nuduh Begawan. Nah, kok nggak protes gitu loh. Itu adik-adik mahasiswa sudah demo beberapa hari. Dari Semarang ini. Tadi saya ada kabar tuh. Semarang, Salatiga dan sebagainya sudah mulai bergerak. Yang Solo belum, Solo Raya itu tempatnya Pak Jokowi. Lah parpol pendukung 01 dan 03 memang menang sekarang. Ya dia akan introspeksi lah dengan kekalahan pilpresnya, tapi partainya menang, PDIP menang. Kayaknya nggak satu suara Mas ya, menyikapi hasil pilpres, makanya tidak seirama, ya belum sepaham lah. Itu wajar dalam perpolitikan Indonesia itu belum seirama, belum sepaham wajar. Oh, nah seirama sepaham gue jenenge Kumbakarnan. Tahu Kumbakarnan tuh? Itu panitia yang mau nikahan itu namanya Kumbakarnan kalau di daerah Jawa Tengah itu. Nah, ada yang milih move on saja. Nyiapin pilkada November nanti. Wah, calon-calonnya disiapin ini. Jadi pilpres ditinggal. Ada yang pilih bertarung buat hak angket. Ada juga. Ada yang maunya perang di gugatan MK. Ya silakan, enggak apa-apa. Kan ini masih beragam, belum satu suara. Sehingga kesannya kubu yang kalah nggak gerak. Karena memang bagi tugas. Ada yang nyiapin pilkada, ada yang nyiapin hak angket, ada yang nyiapin gugatan ke MK dan sebagainya.
Dan kebetulan ini Om Begawan kan bukan orang partai. Saya bukan orang partai sekarang, orang Merdeka 45. Jadi nggak perlu Om Begawan mengklarifikasi pilihan terbaiknya yang mana, orang perlu. Saya yang penting menyuarakan sesuatu yang nilai-nilai kebenaran aja. Makanya pas taping, Om Begawan lebih suka mempertanyakan. Mereka semua itu tak takoki ada apa, tugasnya apa, kegiatannya apa, kan gitu. Supaya masyarakat mendengar, ben ngerti, ben krungu. Oh iya loh, tokoh-tokoh ini kegiatannya ini, mau mempersiapkan seperti ini, gitu. Nah, itu yang saya pertanyakan termasuk yang ada di 02. Ada apa ini kok nggak ada pergerakan sama sekali? Tak tunggu-tunggu. Ini dalam kacamata Om Begawan, kacamata ngompol. Hari ini makin mempertegas. Berhentinya hubungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Mereka benar-benar sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Ini menurut pandangan Om Begawan loh. Menurut kekernya Om Begawan loh. Kalau yang lain tidak tahu. Nah itu kemarin tuh. Saat Presiden menyerahkan zakat ke Basnas di Istana. Hampir semua menterinya hadir loh. Hadir. Waktu itu memang Pak Jokowi meminta menterinya itu menyerahin zakatnya ke Basnas. Ada Pak Prabowo juga itu turut hadir tuh. Nah, usai penyerahan zakat dan berfoto bersama, Pak Jokowi sama sekali tidak menyalami Pak Prabowo. Loh, ini saya nggak ngada-ada loh. Yang nggak percaya silahkan putar videonya tuh. Dilewati. Nah, ada di channel Sekretariat Presiden kok. Ada itu. Itu jelas menandakan sesuatu. Sebab tidak biasanya Pak Jokowi bersikap begitu. Sejak jadi wali kota Solo, saya tahu, saya paham. Pak Jokowi itu newsmaker, pembuat berita. Setiap gerakannya itu menjadi berita. Beliau paham betul. Perspektif warga kita bisa dikendalikan oleh pemberitaannya Pak Jokowi. Dulu sebelum jadi presiden, pembencinya Pak Jokowi itu suka nyebut dengan pencitraan. Waktu jadi wali kota Solo itu pencitraan tok itu. Katanya itu ada mobil SMK, ada ini dan sebagainya. Namun kita yang dulu mendukungnya, itu bukan pencitraan katanya. Tetapi memang gaya komunikasinya beliau. Pak Jokowi itu ya seperti itu. Kalau Pak Jokowi saya paham. Nah, kendalanya bagi politisi yang suka memanfaatkan media, jika sedang ada keretakan hubungan dengan kelompoknya atau koleganya, mudah kita baca yang seperti sekarang ini. Apalagi Om Begawan ini, yang suka mengeker pergerakan politik, peta politik di Indonesia ini. Paham banget. Mau disebut nggak ada masalah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya percuma. Ya pasti ada. Yang satu mau lereh presiden, yang satu mau jadi presiden, yang mau lereh presiden nggak mau lereh kelihatannya. Pengen tetap berkuasa, pengen tetap punya power. Dan yang belum terlihat jelas ini. Ini posisi Partai Golkar ini. Demokrat maupun PAN. Ini ngendi tiga partai besar ini. Kok masih kelihatannya abu-abu gitu loh. Bisa jadi ketiga partai berada di zona netral. Ben aman. Nah, bagi kita, ngompolres. Dan ini dan bukan pendukung 02 loh. Wah, akhirnya ya terus senyum-senyum aja. Ketawa-ketawa aja tuh melihat tiga partai ini. Tapi ya jalan ngono kuwi. Lalu ditetapkan KPU sebagai pemenang aja urung loh. Belum itu, lagi penghitungan. Lalu muncul Pak Dudono regejekan, sikut-sikutan, nggak kompak gitu loh, rayah-rayahan. Mana saya kejoke menteri, mana saya kejoke. Nah ini loh akibatnya. Ini akibatnya. Bila koalisi itu dibentuk karena settingan, bersatu dalam tekanan dan ancaman, bukan disebabkan kesamaan visi dan misi dan tujuan loh. Ya begini ini akhirnya. Bareng menang, ret-retan, tarik rono, tarik sini. Walah, gue geblak kabeh kan ciloko. Nah, yang ciloko siapa? Ya rakyat yang mau dipimpin. Ya posisi atau kondisi begini ini membuat Om Begawan ini tambah sedih gitu loh. Sedih, bukan sedih karena Pak Ganjar kalah, bukan itu. Lupakan saja ini, kan itu sudah kalah menang biasa. Wes bola-bali tak omongin loh. Ini bukan perkara Pak Ganjar kalah. Belas, orang mikir Om Begawan. Ada banyak hal yang lebih penting. Utamanya nasib bangsa dan rakyat Indonesia di masa mendatang itu. 5 tahun ke depan itu.
Lah ngelihat koalisi Indonesia Maju ini yang juga namanya kayak sudah tidak pernah disebut lagi ya. Apa nah itu? Koalisi Indonesia Maju, KIM, Kim itu nggak pernah disebut lah, malah mandek magrek kayak setum kentekan bensin dari surung. Ciloko sing nyurung lah. Lah piye mengko masa depan anak putuku piye lho caranya gitu. Lah calon yang bakal memerintah modelnya kayak gini semua. Nah wis programnya nggak jelas. Koalisinya tambah burem, surem ini. Nah pimpinan partai koalisi yang tidak pernah menyebut agendanya bersama-sama nggak ada. Nah, lah sebenarnya pemerintahan ke depan itu mau gimana ini? Ini masyarakat menunggu loh. Menunggu apa langkah-langkah yang akan diambil. Beberapa pihak kan sudah mengingatkan sama Pak Prabowo. Sudah mengingatkan berkali-kali. Sudah mengingatkan berkali-kali loh sama Pak Prabowo. Untuk membentuk tim transisi. Tim transisi itu tim yang akan mengambil alih kepemimpinan negara ini dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ini harusnya dipersiapkan dulu, dibentuk dulu. Nah itu Menkyu, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, usai rapat dengan dengar pendapat, itu sama DPR Komisi 11, juga bilang akan berkomunikasi dengan perwakilan pemenang Pilpres. Artinya kan Pak Prabowo dan jajarannya, dan TKN-nya atau timnya. Kita ini rakyat jelantah, termasuk Benggawan ini. Lah salah saking banyak jumlahnya dan maunya mereka malah bingung dewe. Nah, kabar dari pemenang Pilpres ora eneng blas loh. Lah TKN ini gimana nih? TKN ini tim kemenangan nasional Pak Prabowo. Mestinya berubah jadi tim transisi loh, harusnya. Harusnya segera menyiapkan tim transisi untuk mempersiapkan kepemerintahan mendatang yang membuka pembicaraan dengan pemerintah sekarang. Lah ini Pak Jokowi melaku dewe, Pak Prabowo melaku dewe. Ketemu nih kapan untuk penyerahan ambil alih kepemerintahannya kapan? Lah idealnya loh. Meski Pak Jokowi sama Pak Prabowo musuhan. Ini saya katakan musuhan loh. Karena kan dari dulu kan jadi musuhan. Jadi konco ya ben menang aja. Kan proses-proses administrasi dan perpindahan pemerintahan mesti disiapkan dengan baik. Negara kita ini negara besar loh. Ribuan pulau, jutaan penduduk rakyatnya, berbagai fasilitas negara, banyak yang harus diurusi. Anggarannya itu gede. Nomenklatur atau jenis yang harus diurus pemerintah ora umum. Sehingga butuh proses yang jeli, yang detail, yang bagus. Ingat loh, ganti komandan negara besar ora kaya nyeplok ndrok. Ndok dipecat ya ucek nunggu minyak kemebul langsung cemplungnya belum rampung. Bukan seperti itu ngurus negara ini. Jadi pertanyaan Om Begawan, pertanyaan besar saya, Pak Prabowo kok nggak ada perintah apa-apa piye? Kok nggak ada statement-statement untuk mempersiapkan pengambil alihan pemerintahan ini? Apa wedi? Nah, sesibuk-sibuknya jadi Menhan. Ini tanggung jawab penting loh untuk mengurus transisi kepemerintahan ini. Loh, jika memang habis waktu, misalnya waktunya habis, ya mbok ya mundur saja dari Menhan. Ini usulnya Om Begawan loh kepada Menhan. Semoga didengar atau disampaikan. Mundurlah. Kan tinggal beberapa bulan agar bisa fokus, bisa detail menyiapkan desain pemerintahan 2024-2029 nanti. Nah ini atau diamnya Pak Prabowo ini keingat omongannya sendiri. Ingat toh, pas debat Pilpres tahun 2019 lalu itu loh. Dia itu pernah bilang gini, mengutip seorang ahli bahwa 2030 ada tanda-tanda Indonesia itu akan bubar. Nah ini aja-aja Pak Prabowo ketakutan sendiri nih. Nah itu Pak Erlangga, Pak Zulhas sama Mas Ahaye itu ya jangan meneng wae, jangan pasif. Kalian itu punya hak bersuara. Menagih gimana nih jadinya nanti. Jadi nurus negara, mundur wae. Mampu. Nek nggak sanggup suruh pasrahkan ke Golkar. Oh ya ini. Golkar itu mereka gudangnya para jagoan-jagoan pemerintahan itu. Terus pengalaman itu.
Partai Ciamik itu. Sehingga nanti Pak Prabowo tinggal ongkang-ongkang ambil udat-udut. Sebagai presiden tinggal enak ini. Acaranya mau ke sana kemari, peresmian proyek dan itu kunjungan beragam kegiatan dan sebagainya. Sehingga butuh mikir abot. Ya kalau Demokrat sih memang punya pengalaman, tapi SDM-nya sekarang ini terbatas. Tidak seperti di Golkar. Tapi kalau di PDIP kena. PDIP itu gudangnya orang-orang pinter. Cuma saat ini kalah. Dan moga-moga jadi oposisi untuk mengkritik pemerintah nantinya. Nah jadi Kompolres harus paham ini. Nggak menang itu malah los. PDIP itu. Iya, termasuk Begawan los itu. Iso menilai bagaimana kapasitas pemenang Pilpres nantinya. Bisa ngeritik, bisa memberi masukan, bisa memberi mengingatkan dan sebagainya. Bisa berpendapat bagi itu program-program mereka. Monggo yang di komentar yang suka nuduh Begawan katanya sakit hati, nyinyir, gak move on, tidak bisa memberi kekalahan dan sebagainya. Tapi gimana? Harusnya tuh Pak Prabowo sama Gibran harus bersinergis. Bersinergis, harus sepaham gitu loh. Malah bingung. Ini tanda-tanda ini. Jadi masyarakat harus bisa melihat. Karena ini negara gede. Ya silakan dinikmati saja. Katanya Prabowo bakal melanjutkan program Pak Jokowi. Prabowo didukung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak punya kepentingan katanya. Alah. Orang di kepentingan apa? Amprut itu. Belum dilantik jadi pengganti saja. Wis ngadi-adi kok. Ini wis gak mau mendengarkan masukan. Nah ini Pak Prabowo ya selak pengen jadi presiden. Akibatnya perintah presiden ke-7 bola-bali diabaikan oleh Pak Prabowo. Ini saya mengingatkan lagi Pak Prabowo ini. Mestinya Pak Prabowo ngertilah. Sepanjang belum serah terima jabatan itu rasa aneh-aneh. Yang penting menyiapkan sesuatu secara profesional aja lah. Ya, ngikut protokoler istana aja lah. Lah nek rakyat melihat sekarang kayak gini, gimana berharap negara ini bagian baik? Nek remuk urusannya konsolidasi wae gak bisa. Nek mau mempertungkan, mensepahamkan urusan konsolidasi ada ora iso. Apalagi parpol-parpol pendukungnya usai pleno KPU ora berhasil. Lah gimana mau mengomandoi pemerintah selama 5 tahun nanti? Remuk bos, remuk ini. Ini Begawan ini orang melu-mile yang ikut menanggung kerugian ini. Ya udahlah, kita dorong aja supaya negara ini benar-benar semakin maju, apa semakin hancur. Ini pendapat Begawan ini. Begawan sekali lagi tidak nyinyir. Salam Begawan, sampai jumpa. Dadah.